Berbagai bentuk lahan di kawasan pesisir. Salah satunya yang pertama adalah gumuk pasir atau senjun. Ini merupakan bentuk lahan yang terbentuk akibat proses geomorfologi aeolin di daerah pesisir, yaitu aktivitas angin dalam mengangkat dan mengendapkan material pasir di pesisir. Proses ini terjadi di wilayah yang kering dan di pesisir yang mempunyai suplai pasir melimpah serta vegetasi yang terbatas. Pembentukan gumuk pasir diawali ketika angin kecepatan tinggi mampu mengangkut butiran pasir yang kering yang ada di permukaan dengan proses saltation atau melompat. Nah, partikel ini kemudian bergerak mengikuti arah angin dan mengalami deposisi ketika energi angin mulai melemah secara lebih jauh. Misalnya karena adanya hambatan seperti vegetasi atau perubahan topografi. Nah, seiring waktu, akumulasi pasir tersebut membentuk gundukan yang semakin besar, semakin berkembang, dan menjadi berbagai tipe gumuk pasir. Ada parcan, ada parabolik, ada transversal, dan lain sebagainya. Nah, salah satu gambar penampakan gumuk pasir, misalnya ini salah satu gumuk pasir yang ada di Parangtritis, di Parangkusumo, di daerah istimewa Yogyakarta. Kita lihat proses terbentuknya gundukan yang besar itu tidak terjadi secara otomatis dan dalam waktu yang singkat, tapi ini hasil proses yang panjang dari proses translasi tadi, transport dari pasir yang kering kemudian terendapkan pada satu tempat. Nah, bentukan yang terjadi bisa berbentuk memanjang, transversal maupun longitudinal, kemudian ada bentuk yang melengkung seperti bulan sabit atau yang disebut barjan. Terjadinya berbagai bentukan ini dipengaruhi oleh angin, karakteristik angin, dan juga dipengaruhi oleh topografi, kemudian juga dipengaruhi oleh adanya hambatan, misalnya vegetasi, banyak sedikitnya vegetasi di suatu tempat tersebut. Nah, pada dasarnya gumuk pasir yang terbentuk ini harus mensyaratkan adanya agen penggerak. Agen penggeraknya adalah angin. Kemudian harus ada material yang diangkut. Nah, material yang diangkut ini harus kering atau ringan agar angin mampu membawa material tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada penghambat. Hambatan yang lazim biasanya adalah vegetasi. Semakin banyak vegetasi, maka proses pembentukan transportasi dari material oleh tenaga angin tadi akan mengalami hambatan. Namun demikian, penghambat tidak saja vegetasi, tapi juga bentukan topografi. Kalau topografinya landai, memungkinkan angin membawa proses sedimennya. Tapi kalau bentukan topografinya itu berlereng, tentu angin tidak bisa membawa material yang kering tadi jauh ke seberang. Itulah proses pembentukan gumuk pasir. Bentukan yang kedua atau berikutnya adalah swell dan backswarm. Biasanya ini saling terkait. Ini merupakan dua bentuk lahan yang lazimnya di lingkungan fluvial yang juga bisa terjadi di kawasan pesisir oleh proses fluvial, khususnya di daerah dataran banjir misalnya. Nah, kedua proses ini akibat adanya sedimentasi dan adanya dinamika aliran sungai dalam waktu yang panjang. Swell adalah cekungan dangkal yang biasanya terletak di antara punggungan alami. Punggungan alami itu bisa natural levee, bisa beach ridge. Nah, area ini cenderung lebih rendah sehingga sering terjadi akumulasi air, terutama air hujan, air limpasan, air genangan. Swell ini penting sekali untuk sistem drainase alami sehingga menjadi zona dengan kelembaban yang tinggi. Kalau di pantai berarti di bawah beach ridge, di belakang beach ridge. Kemudian yang kedua adalah backswarm, ini merupakan dataran rendah yang berada di belakang tanggul alami, bisa beach ridge, bisa tanggul alami sungai, terbentuk karena banjir yang meluap sehingga sungainya terperangkap. Ini adalah contoh, di gambar ini adalah contoh dari swell yang kemudian dimodifikasi menjadi taman atau ditata sedemikian rupa, tapi fungsinya sama, dia mengkolek water, mendrainase water. Yang tengah ini yang ada gambar putihnya itu adalah swell. Nah, swell tentu secara alami dibutuhkan untuk proses ekologi atau untuk kualitas dari ekosistem dan ekologi sendiri, karena di swell itulah kita mempunyai cadangan air yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk juga untuk menjaga kelembaban di suatu daerah itu. Nah, swell ini kadangkala bisa terlihat dengan sangat jelas oleh kasat mata, namun biasanya sudah tidak membentuk cekungan karena datar tapi tergenang oleh angin karena adanya proses erosi yang terjadi di sekitar swell itu sendiri.
Uh, Gambar ini merupakan salah satu bentukan backswarm. Backswarm itu adalah rawa belakang. Ciri dari rawa belakang adalah daerah yang selalu lembab, yang selalu tergenang oleh angin. Hampir bisa dipastikan sepanjang tahun. Meskipun ada bulan-bulan kering, backswarm ini menjadi kering atau tidak ada air. Tapi biasanya hanya airnya berkurang sedikit. Kalau pada waktu musim hujan, airnya banyak. Nah, backswarm ini mempunyai fungsi secara ekologis juga mirip dengan swall tadi, menjaga kelembaban, merupakan storage air. Backswarm ini merupakan salah satu ciri khas bentuk lahan di kawasan pesisir di belakang beach ridge, atau biasanya dia berasosiasi dengan proses fluvial. Apabila ada aliran sungai, kemudian terjadi proses luapan sungai dari badan sungai akibat banjir, kemudian tergenang membentuk backswarm. Nah, swall dan backswarm ini bisa kita lihat kenampakannya biasanya di sekitar muara sungai yang bertemu dengan lautan. Nah, proses terjadinya swall atau cekungan swall ini sekali lagi dipengaruhi oleh proses fluvial. Swall ini dicirikan oleh cekungan yang dangkal, biasanya tidak terlalu dalam, ya sekitar 0,5 meter sampai 1,5 meter, dan terletak di antara dua tanggul alami. Nah, ilustrasi ini sebenarnya sangat bagus sekali menjelaskan dua natural levee, meskipun natural levee ya tidak harus sekecil itu, bisa sangat besar sekali. Kemudian di antara dua natural levee itu ada swall atau cekungan. Nah, backswarm itu wilayah rendah di belakang tanggul alaminya. Kalau in between tanggul, in between beach ridge, kalau di pesisir itu ada natural swall. Di belakang beach ridge tua, bertinggi tua itu ada backswarm. Berikutnya adalah beach ridge atau punggung pantai. Ini merupakan bentuk lahan pesisir yang terbentuk akibat proses deposisi material oleh gelombang dan arus laut sepanjang pantai. Bentuk ini umumnya berupa punggungan yang memanjang yang sejajar dengan garis pantai dan sering ditemukan sebagai rangkaian bertingkat atau beach ridge muda, beach ridge tua, dan lain sebagainya. Ini biasanya menunjukkan posisi garis pantai di masa yang lalu untuk mengetahui dinamika shoreline. Proses pembentukannya terjadi karena gelombang dengan energi tertentu mengangkut dan mengendapkan sedimen, pasir, kerikil di zona pantai tersebut. Nah, kondisi gelombang yang kuat, ini materialnya terdorong ke daratan, membentuk akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Karena adanya perubahan air laut seiring waktu, maka variasi energi gelombangnya juga berlainan, suplai sedimennya juga berlainan, sehingga punggungannya berbentuk paralel, ada di belakangnya, di depannya terus, sehingga ada beberapa. Beach ridge ini sering dipisahkan oleh cekungan dangkal yang tadi, yang disebut dengan swell. Kalau beach ridge yang paling tua, yang paling belakangnya sudah tidak ada beach ridge lagi, maka bisa disebut dengan swamp. Ini merupakan salah satu contoh gambar yang sangat jelas menjelaskan beach ridge. Di belakang itu, gambar yang belakang ada gundukan. Nah, gundukan itulah disebut dengan beach ridge. Beach ridge ini sebagai, atau punggungan pantai ini biasanya sebagai penanda bahwa dulu disitulah letak garis pantainya. Terutama kalau pantainya maju ke laut ya. Jadi kita bisa melihat ada beberapa gundukan punggungan beach ridge. Nah, gundukan beach ridge itu di tengahnya ada swell. Jadi definisi swell tadi yang tadi tidak harus di natural levee pada proses fluvial atau daerah aluvial saja, tapi juga bisa terjadi di daerah pesisir. Material dari beach ridge biasanya adalah material pasir ya, karena dia atau material laut yang ringan yang mudah terdisposisi. Nah, gambar ini menjelaskan ilustrasi yang lebih jelas beach ridge yang memanjang yang sejajar dengan garis pantainya. Jadi beach ridge itu bisa berukuran sangat panjang sekali, namun juga bisa berukuran pendek, ya. Sehingga tergantung dari lokasi pantainya. Ada beach ridge yang masih alami, tetapi pada beberapa bagian pantai yang sudah berkembang, beach ridge-nya ditempati, misalnya kalau dalam gambar itu sebagai daerah permukiman atau daerah terbangun. Karena beach ridge ini posisinya lebih tinggi ya, sehingga lebih nyaman kalau mau dialihfungsikan, misalnya untuk bangunan. Karena dia biasanya, apalagi beach ridge tua, biasanya sudah tidak terjangkau oleh aliran air laut kecuali pasang maksimal, ya, kadangkala masuk. Nah, kalau dari ilustrasi ini bisa kita lihat beach ridge tuanya dipakai untuk permukiman, tetapi di belakangnya itu masih ada
sungai atau swell atau back swarm ya tadi. Nah, proses pembentukan bed rate sekali lagi dipengaruhi oleh energi yang bekerja di lautan. Energi yang bekerja di lautan itu ada gelombang, ada arus, dan juga ada pasang surut. Ya. Kemudian yang kedua harus ada material yang bisa diangkut dan didisposisi, ya, ditempatkan di suatu tempat tertentu. Nah, disposisi sedimen yang searah atau sejajar garis pantai ini membentuk punggungan pasir lama-kelamaan. Nah, punggungan pasir inilah yang tadi kita sebut dengan beach ridge. Biasanya beach ridge yang muda yang terbentuk sekarang itu berada di depan dari beach ridge tua. Nah, beach ridge tua itu adalah beach ridge yang masa lalu atau shoreline masa lalu. In between ada cekungan. Nah, cekungan ini disebut swell, ya, disebut swell. Nah, itulah ilustrasi. Kemudian bentukan yang berikutnya adalah marine notch atau ceruk pantai. Ini merupakan bentuk lahan pesisir yang terbentuk pada kaki tebing akibat proses erosi dan oleh gelombang laut dan arus. Bentuk ini biasanya berupa lekuan horizontal yang berkembang pada zona pasang surut, di mana energi gelombang terkonsentrasi secara intensif. Proses pembentukannya diawali oleh aksi mekanik gelombang yang terus-menerus menghantam kaki lereng disertai dengan proses pelarutan kemis, ya, terutama pada batuan yang mudah laut seperti batuan batu gamping. Kombinasi antara abrasi hidrolik dan korosi ini menyebabkan bagian bawah tebing tererosi lebih cepat dibandingkan bagian atasnya, dan seiring waktu erosi berlangsung terus-menerus, memperdalam, memperlebar ceruk sehingga dapat melemahkan struktur tebing dan memicu runtuhan tebing. Nah, runtuhan batuan itulah nanti yang membentuk fenomena rockfall. Posisi marine notch juga digunakan sebagai indikator perubahan muka air laut di masa yang lalu. Ini adalah contoh bentukan marine notch. Kalau kita lihat, biasanya ciri khas marine notch pada batuan gamping, meskipun tidak harus, tapi kebanyakan pada batu gamping. Kenapa? Karena yang mudah terlarut oleh proses kemis. Nah, adanya proses aksi fisis oleh gelombang dan arus, kemudian oleh aksi kemis oleh pelarutan tadi, maka beberapa bagian dari batuan yang dia tidak resisten, yang resisten, yang mempunyai resistensi, dia akan melemah, kemudian tererosi, kemudian membentuk lubang atau lubang cekungan. Di atas lubang itu kita bisa juga lihat biasanya dia membentuk seperti lembah, karena memang bagian itulah yang paling rentan, yang paling lemah, yang mudah tererosi oleh proses fisik maupun oleh proses kemis. Nah, bentukan ini lambat laun berlangsung terus-menerus dalam proses yang panjang, dia bisa runtuh. Nah, kalau runtuh bisa menjadi yang disebut dengan fenomena rockfall. Nah, marine notch ini merupakan bentukan salah satu bentuk lahan di kawasan pesisir. Tentu ini bentuk lahan yang detail karena dalam skala kecil kadang-kala tidak bisa diamati, dari citra satelit yang resolusinya rendah juga tidak bisa diamati, tapi kalau dari pengukuran langsung detail biasanya bisa diamati. Sekali lagi, peran dari energi dari lautan yaitu gelombang dan arus itu sangat penting sekali untuk membuat berbagai bentukan di kawasan pesisir tadi. Ini misalnya gelombang yang terus-menerus menerpa kaki tebing, karang, kemudian menjadikan proses abrasi, kemudian juga proses korosi dan juga pelarutan. Nah, erosi oleh abrasi hidrolik, pelarutan kimia ini yang kemudian membentuk bentukan lengkungan, memperlemah struktur tebing hingga kemudian tebing runtuh membentuk ceruk. Berikutnya adalah tebing pantai atau coastal cliff. Ini merupakan bentuk lahan pesisir yang terbentuk akibat proses erosi yang intensif oleh gelombang laut terhadap daratan atau terhadap tebing. Nah, tebing ini memiliki kemiringan yang curam hingga kadang vertikal, mencerminkan dominasi proses pengangkatan, ya, kemudian mengalami pengikisan. Nah, proses pengikisan tentu dalam hal ini lebih dominan daripada proses pengendapan. Proses pembentukannya diawali ketika gelombang menghantam kaki tebing secara terus-menerus sama, ya, dengan marine notch tadi, kemudian ini menyebabkan abrasi,
adanya tekanan hidrolis, bentukan material, pelapukan kemis, sehingga bawahnya semakin rentan dan semakin terkikis, membentuk merinot, kemudian ada yang tidak stabil, runtuh, sehingga membentuk cliff. Nah, dengan demikian tebing pantai ini mencerminkan dinamika geomorfologi pesisir yang didominasi oleh proses erosi serta indikator penting dalam proses perubahan garis pantai. Nah, ini adalah salah satu contoh cliff yang sangat ideal. Nah, ini tentu kalau kita lihat tinggi sekali, lebih dari 20 meter tingginya. Cliff tidak harus setinggi ini, misal 1 meter, 1,5 meter, 2 meter. Kalau dia lurus vertikal juga bisa dianggap cliff. Nah, biasanya kalau kita lihat cliff ini, daerah yang mempunyai cliff, dia tidak mempunyai beach atau mempunyai pantai tapi sangat sedikit sekali, ya, sangat tipis sekali, sangat pendek sekali. Karena kebanyakan dari bertemunya gelombang itu langsung daratan yang tegak lurus, daratan yang vertikal. Tentu resistensi di setiap perlapisan batuan ini berbeda, di kiri kanannya juga berbeda, sehingga akan membentuk bentukan yang berlainan. Ada yang mencekung ke dalam karena dia lebih rentan, ada yang bertahan menjorok ke lautan karena dia lebih keras. Nah, energinya sama dari gelombang, kemudian prosesnya sama oleh erosi, proses pelarutannya juga sama oleh energi kemis, oleh aksi kemis dari kandungan garam yang ada di lautan yang menghantam pada tebing, tetapi hasil bentukannya berbeda. Nah, sekali lagi hasil bentukan yang berbeda ini dipengaruhi oleh resistensi batuan, resistensi perlapisan batuan. Proses pelapukannya berbeda. Nah, proses pelapukannya berbeda tergantung kuat dan tidaknya, lemah dan tidaknya dari batuan cliff itu sendiri. Kadangkala exposure terhadap arah datang matahari juga berpengaruh. Cliff yang kalau di Indonesia, cliff yang menghadap ke barat maupun ke timur, dia biasanya lebih cepat mengalami pelapukan karena intensif terkena sinar matahari dibandingkan cliff yang menghadap selatan maupun utara. Berikutnya adalah pocket beach atau pantai teluk kecil. Ini merupakan bentuk lahan pesisir yang terbentuk pada cekungan antara dua tanjung atau dua tebing batuan yang menjorok ke laut. Pantai ini biasanya berukuran relatif kecil, memiliki batas alami yang jelas sehingga membentuk sistem pesisir yang cenderung tertutup. Proses pembentukannya dipengaruhi oleh yang utama adalah refraksi gelombang, yaitu perubahan arah gelombang saat mendekati pantai. Misalnya gelombang menjadi lebih landai, topografi menjadi lebih landai, dan sebagainya, sehingga energi gelombangnya difokuskan pada bagian tanjung saja, sementara area cekungan energinya menjadi lebih lambat. Nah, kondisi ini memungkinkan terjadinya disposisi sedimen seperti pasir ya, di bagian tengah dari cekungan sehingga membentuk pantai yang relatif lebih stabil, tidak terlalu dinamis karena energi yang bermain di situ sudah melemah dilemahkan oleh tanjung di sekitar kiri kanannya tadi. Nah, karena terlindungi oleh tanjung, maka pergerakan sedimen di pocket beach ini menjadi sangat pelan dan dia menjadi sedimen yang lebih stabil. Kalau kita lihat misalnya di gambar ini, cekungan atau pocket beach itu seperti tadi disampaikan tidak berada pada luasan daerah yang terlalu luas, biasanya pada daerah yang cekung yang kecil, maka disebut dengan mini beach kadangkala. Kemudian kalau kita lihat di gambar, resistensi atau kekuatan batuan juga berlainan. Pada batuan cliff yang lebih kuat, dia cenderung akan menjadi tanjung, memproteksi, dan kalau ada tanjung yang berada di kiri dan kanan, maka yang tengah yang membentuk pocket itu dia lebih cenderung stabil. Karena proses gelombang yang datang sudah ditahan oleh dua tanjung ini, kemudian gelombangnya mengalami refraksi, energinya melemah, sedimentasinya energinya tidak menimbulkan erosi, tapi justru membantu mengendapkan sedimen lebih banyak lagi ke daerah pocket beach tadi. Nah, tentu kondisi pocket beach ini tidak harus ideal terletak di antara dua tanjung, tetapi terletak di antara dataran kemudian satu tanjung itu juga bisa membentuk, asal dicirikan dengan daerah yang cekung, maka disebut pocket, mengantong, pada daerah yang mengantong. Nah, pada daerah yang mengantong ini biasanya sekali lagi energi gelombangnya lemah, energi arusnya juga kadang lemah karena sudah habis pada saat menabrak atau
terkena oleh tanjung yang di sebelah kanan atau di sebelah kirinya, kemudian dia mengendapkan materialnya. Nah, ciri khas dari proses pembentukan pocket speed ini tentu dipengaruhi oleh abrasi dan juga tenaga hidrolik yang bekerja di energi gelombang, energi arus, dan juga energi pasang surut. Nah, kita sudah mempelajari beberapa bentuk lahan di kawasan pesisir. Ya, ada pocket speed, ada cliff, ada marine notch, kemudian swell, back swamp, dan lain sebagainya. Sekarang tuliskan di kolom komentar di manakah terdapat gumuk pasir, di manakah terdapat marine notch, di manakah terdapat cliff, dan di manakah terdapat pocket beach di Indonesia. Sebutkan lokasi-lokasinya. Ya. Gumuk pasir, marine notch, cliff, pocket beach di Indonesia, sebutkan nama-nama lokasinya. Terima kasih.